Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6B SDN 131 Cijaura? Sekarang berjumpa lagi bersama Ibu Ratna Dwisiana. Hari ini Rabu 18 Agustus 2021 untuk mempelajari tema 1 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1 Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran ketiga. Anak-anak hebat kelas 6 sudah siap belajar hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa melakukan kegiatan pembiasaan terlebih dahulu, yaitu sholat, mandi, memakai seragam yang rapi, sarapan pagi, membantu ayah dan bunda. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya dengan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah kegiatan. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Setelah itu, anak-anak melakukan absen dengan menggunakan voice note pada link presensi. Link yang Ibu share di grup WAG ya. Mintalah bantuan kepada ayah bunda dengan santun untuk mendampingi Ananda, siswa-siswi selama melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menulis kalimat pertanyaan dengan 5W1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Membaca bacaan tentang cara tumbuhan beradaptasi. Membaca teks tentang tokoh proklamasi. Rukun dalam perbedaan, karena manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meskipun dalam masyarakat terdapat keragaman adat istiadat dan kebiasaan, mereka harus selalu menjaga kerukunan agar tercipta hubungan yang harmonis. Untuk kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu berdasarkan jenis dan pemakaiannya. Kata tanya dibedakan menjadi seperti berikut ini. Apa untuk menanyakan kata tanya benda bukan manusia. Contoh, apa isi teks proklamasi? Bagaimana untuk menanyakan cara? Contohnya, bagaimana cara mengibarkan bendera? Di mana? Kemana, dari mana untuk menanyakan tempat. Contoh di mana suku Bali tinggal. Kapan untuk menanyakan waktu. Kapan Indonesia merdeka. Siapa untuk menanyakan nama orang. Contoh siapa yang membacakan teks proklamasi. Berapa untuk menanyakan jumlah. Contohnya berapa harga cenderamata itu. Mengapa untuk menanyakan sebab dan alasan. Contoh mengapa harga kain batik mahal. Nah, membaca bacaan tentang cara tumbuhan beradaptasi. Untuk pembelajaran IPA sekarang, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh tumbuhan untuk mempertahankan diri dan beradaptasi. Contohnya meranggas. Contoh tada jati, mahoni, randu, dan kedongdong. Adaptasi kaktus memiliki daun yang kecil seperti duri, batang yang berbentuk seperti spons, dan dilindungi oleh lapisan lilin. Akar yang panjang digunakan untuk mencari sumber air di dalam tanah. Contohnya ini jati, ini kaktus yang memiliki daun kecil karena hidupnya di daerah panas ya, daerah kering. Jadi beradaptasi dengan daun yang menjadi duri. Tumbuhan hidup di lingkungan berair, daun yang lebar akan mempercepat proses penguapan. Contohnya tanaman teratai. Jadi untuk karena hidupnya dalam air, untuk mempercepat proses penguapan, daun teratai lebar. Ada insektivor, tumbuhan yang memakan serangga. Tumbuhan pemakan serangga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan zat hara nitrogen yang tidak diperoleh dari tanah. Contohnya dari tumbuhan ini adalah kantong semar atau Venus, atau kita kenal ada Rafflesia arnoldi ya, bunga bangkai. Nah ini Venus tuh. Jadi nanti serangganya masuk sini tuk 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 tuk. Nah di sini ada cairan dan dijerat untuk memenuhi kebutuhan nitrogen dari tumbuhan Venus ini. Ini tanaman teratai yang punya daun lebar untuk mencepat proses penguapan.
Baiklah, untuk pembelajaran PPKN di sini kita akan mempelajari teks proklamasi yang berbunyi Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Untuk mencapai kemerdekaan dengan dideklarasikannya proklamasi, ini adalah tokoh-tokoh proklamasi yang telah berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Yang pertama IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, ada Ahmad Subrajo, ada Ibu Fatmawati, ada Soekarni, ada Sairul Saleh, ada Sayuti Malik, ada Latif, Hendraningrat, dan Suhud. Nah ini beliau ini yang menjadikan Indonesia kita merdeka. Baiklah, kita akan membacakan salah satu biografi dari Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bagaimana? Seru kan mengenal para tokoh proklamasi kita? Sekarang ada tugas pertama yaitu membaca buku biografi. Kalian baca buku riwayat hidup salah satu tokoh penting peristiwa proklamasi, kemudian rangkum riwayat hidup tokoh tersebut pada selembar kertas meliputi dengan menggunakan kata tanya 5W 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ibu berikan satu contoh ya, misalnya apa atau siapa. Siapa yang telah menjahit bendera Sang Saka Merah Putih yang pertama kali? Yaitu jawabannya Ibu Fatmawati. Nah, untuk kata tanya siapa? Kalian buat kata tanya lainnya ya. Dengan menggunakan peta pikiran. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Untuk tugas 2, membuat peta pikiran. Buatlah peta pikiran bersama teman sekelompok terkait tokoh penting peristiwa proklamasi yang telah kalian tulis. Diskusikan peta pikiranmu dengan teman di kelompok kalian. Uraikan nilai-nilai kepahlawanan dari tokoh tersebut berdasarkan peta pikiran yang kalian buat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan bermanfaat. Jangan lupa untuk mengirimkan foto, video dokumentasi pembiasaan, dokumentasi proses dan hasil belajar ke WAG kelas 6B. Ucapkan terima kasih kepada ayah atau bunda yang telah mendampingi Anda siswa-siswa sekalian belajar di rumah hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.